Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Baik, kali ini kita sudah sampai pada materi tentang hukum dua Kirchhoff, gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya rangkaian sederhana ya. Jadi rangkaian ini terdiri dari yang ada di sebelah kiri. Ini ada sumber tegangan masing-masing 9 volt, ada dua ini ya. Kemudian di situ ada saklar yang nanti kita gunakan untuk menghubung dan memutuskan arus. Ada hambatan 4 ohm di situ. Kemudian ada di tengah 8 ohm. Ada saklar juga di sebelah kanan. Itu ada sumber tegangan, tapi di sini kita pakai 3 volt aja ya. Kita pakai 3 volt. Nah, dan hambatan yang ada di bawah ini adalah 4 ohm. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari besarnya arus pada titik-titik yang kita inginkan gitu ya, pada tempat-tempat yang kita inginkan. Nah, tentunya kalau kita mengingat beberapa penjelasan sebelumnya, ada hambatan yang tersusun secara seri dan hambatan yang tersusun secara paralel. Maka untuk kali ini kiranya kita tidak bisa secara langsung memakai teori yang itu ya, teori yang hambatan seri paralel. Maka dengan demikian kita harus pakai hukum dua Kirchhoff, di mana di hukum dua Kirchhoff itu harus kita munculkan arah perjalanan arus ya, arah perjalanan arus listrik yang kita misalkan sebagai atau kita namakan sebagai loop gitu. Nah, jadi mari coba kita lihat simulasi berikut. Kalau saklar yang ada di sebelah kiri ini saya tutup ya. Oke, kalau saklarnya ini saya tutup, nah maka akan terjadi aliran arus seperti ini. Nah, kita tahu untuk yang warna kuning ini untuk baterai, ini adalah kutub positif dan yang hitam ini adalah kutub negatifnya gitu. Nah, secara lebih detail, kalau ini kita rubah menjadi semacam simbol atau lambang elektronika, lambang apa namanya, peralatan-peralatan elektronik akan berubah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau seperti ini mungkin lebih jelas ya. Baik. Ini adalah kutub positif yang panjang itu tadi, kemudian yang ini juga kutub positif. Berarti di sini tadi ada dua. Ada dua sumber tegangan yang kita pasang secara seri dihubungkan dengan rangkaian seperti ini. Ini saklarnya sudah kita tutup. Nah, ada di sebelah sini ya, ada di sebelah sini. Oh, sorry. Ada di sini. Nah, ini kita putus, ini kita bisa tutup lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian sudah jelas bahwa aliran arus inilah yang pada arah memutar inilah yang kita namakan sebagai loop. Nah, gitu. Jadi inilah yang kita sebut sebagai loop. Sehingga secara detailnya kalau kita gambarkan, loop itu berawal dari kutub positif ya, kutub positifnya sumber tegangan ini menuju kutub negatif dengan arah seperti ini, dengan arah seperti perjalanan arus warna merah ini. Itu. Jadi ini kutub positif kan ya, ini kutub positif. Nah, gitu, ini kutub negatifnya. Nah, maka arah perjalanan arus yang kita misalkan sebagai loop itu akan seperti ini. Nah, kan begitu. Nah, ini adalah loop yang ada di bagian sebelah kiri atau loop 1 lah kita sebut sebagai loop 1. Nah, jadi seperti itu. Loop adalah apa namanya, alur ya atau garis yang menunjukkan arah perjalanan arus listrik itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk sisi sebelah kanan? Ya, untuk sebelah kanan, coba kita tutup saklarnya. Nah, kita tutup. Oke. Nah, begitu. Kita tutup. Nah, akan terjadi aliran arus juga.
Nah, pada titik pertemuan ini yang ada di sini yang saya tunjuk ini, arus yang berada di sebelah kiri ini dengan arah ke kanan nantinya akan pecah menjadi dua kalau kita mengacu pada arah aliran arus yang sudah tertera pada gambar ini. Namun, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, kita coba lihat dulu sumber tegangan yang ada di sebelah kanan. Ini adalah baterai juga, kutub positifnya ada di bawah. Sehingga kalau kita mengacu pada teori yang di awal itu bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, akhirnya kalau kita buat loop ya, kita buat loopnya, ini kan arahnya ke sana. Nah, ke situ. Nah, jadi kayak gitu loopnya. Biarkan ini arah aliran arus yang terlihat pada skema sekarang ini. Nah, berdasarkan arah loop ini, maka kita bisa misalkan yang ada di loop 1, ini saya beri nama loop 2 ya yang ada di kanan ini. Yang berada di loop 1, kita I-nya, I yang ada di sini, oke. Kita beri nama I1. Nah, sementara yang berasal dari loop 2 karena kita menggambarnya berawal dari kutub positif ke sana, maka arah arusnya ke situ. Nah, sesuai dengan arah penggambaran loop ini. Maka di sini kita beri nama sebagai I2. Nah, kalau ini I1 ke kanan, I2-nya arah ke kiri ketemu nantinya pada suatu titik, akhirnya dia berarah ke atas, disinilah yang kita sebut sebagai I3. Nah, gitu. Nah, agar tidak mengganggu, coba saya off-kan dulu. Ya, saya off-kan dulu untuk saklarnya. Ya, ini saya putus dulu. Oke. Ini juga saya putus saja. Ini saya putus. Oke, nah saya putus. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa nantinya jadi I3, ini I3 kan ya. I3, oke, ini adalah I3, itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, ini I3. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai patokan untuk mengerjakan atau mencari berapa arus masing-masing yang ada pada rangkaian ini. Itu. Nah, baik. Sekarang mari kita coba lihat di loop 1. Ya. Jadi di loop 1 ya, saya tulis loop 1. Oke. Di loop 1 kita punya, mari coba kita lihat arah perjalanan arus ini ya. Arusnya muter dari sini, kutub positif ini putar ke sana. Seperti itu ya. Putar terus, muter ke sana, dia ketemu dengan kutub negatifnya sumber tegangan ini, kutub negatifnya. Jadi tanda panah ini ujungnya ketemu dengan tanda dengan kutub negatifnya. Berarti kita tuliskan minus. Karena apa? Ketemu dengan kutub negatif. Minus 9. Nah, berikutnya dia jalan lagi. Jangan ditulis ininya, jangan dipluskan lagi, maka nanti kan 0 gitu. Ya kita terus saja lanjut seret gitu situ. Nah, ketemu dengan kutub negatif lagi. Berarti ada min 9. Nah, min 9 dan min 9. Ya, sumber tegangannya habis kan? Sumber tegangannya habis, maka kita lanjut. Ini ada I1. Nah, ditambah. Oke, ditambah I1. I1 yang ada di sini kan yang boleh ditambahkan itu kan mesti yang punya satuan sama ya. Padahal I ini kan masih satuannya ampere, sementara yang ada di depan ini satuannya volt. Maka nanti juga harus dalam satuan volt. Dengan demikian, I-nya harus dikalikan dengan R. Nah, I1 di sini nggak ada R-nya. Gitu. Ya. Terus lanjut ke sana. Saya ke I1 dulu. I1. Nah, kalau ke sini jadinya I3, muter. Nah, sampai ke situ ini jadi I1 lagi. Ya, menjadi I1.
Nah, maka I1 itu gandengannya dengan hambatan yang 4 ohm ini, gitu, dikali 4. Nah, gitu, I1 kali 4. Ya, ditambah, oke, ditambah I, berapa? I3 ya, ditambah I3, dikali berapa ini? Dikali 8. Ya, I3 dikali 8. Ini I3 dikali 8. Nah, habis hambatannya cuma ada 2 ini. Ya udah kita sama dengankan 0. Nah, ini dari mana ini? Ini mengacu pada pernyataan hukum 2 Kirchhoff ya. Coba saya tuliskan ada hukum 2 Kirchhoff. Oke. Ya, hukum 2 Kirchhoff. Nah, di hukum 2 Kirchhoff itu dirumuskan bahwa sigma E ya, jumlah ya GGL ya atau sumber tegangannya ini ditambahkan dengan sigma I G dikali dengan R hambatannya itu sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi rumusan untuk pengerjaan di masing-masing loop nanti itu mengacu pada pernyataan hukum 2 Kirchhoff ini. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Ini di loop 1. Di sini ketemu minus 18 kan gitu ya. Minus 18 ditambah 4 I 1. Nah, gitu. Ditambah 8 I 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, 18-nya saya bawa ke kanan jadi positif ya. Kemudian yang I3 ini kita rubah jadi I1 plus I2. Itu. Jadinya gimana? 4 I1 ditambah 8 I1 ditambah I2. Nah, gitu. Sama dengan 18. Ini gitu. Nah, nanti coba kita lanjutkan. Di sini masih ada 4 I1 ditambah 8 I1. Nah, gitu ditambah 8 I2 sama dengan 18. Ini 4 I1 dengan 8 I1 jadi 12 ya. 12 I1 ditambah 8 I2 sama dengan 18. Nah, masing-masing bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dibagi 2 ya, dibagi 2. Oke, ini jadinya 6 I1 ditambah 4 I2 itu sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan 1 yang kita peroleh dari loop 1 ini. Nah, yang kita peroleh dari loop 1. Kita belum bisa mencari berapa besarnya I1, I2 dari satu loop ini. Tentunya kita perlu bantuan pada loop yang kedua. Itu. Nah, berikutnya untuk di loop 2. Oke ya. Coba saya tulis di sana loop 2. Nah, gitu. Di loop 2. Mari coba kita lihat di sini kita berjalan mulai dari kutub positifnya 3 volt ini ke sana. Karena kita maunya nyari dulu jumlah sumber tegangan ini ya, sigma E. Nah, untuk di sebelah kanan ini sumber tegangannya hanya ada 1, berarti mulai dari kutub positif jalan. Yuk jalan ke sana, muter. Nah, ketemu dengan kutub negatifnya, berarti kita tulis minus 3. Nah, gitu. Habis sudah sigma E-nya. Tinggal kita ngolah yang I dikalikan R. Nah, dia jalan sampai di sini, dia jalan mulai dari sini, ini sudah jadi I2 ini awalnya ya, I2. Dia sudah ketemu dengan hambatan 4 ohm. Berarti ditambah I2 dikali 4. Kan gitu. I2, ini I2 dikali 4. Nah, muter ketemu dengan I3 ditambah I3, nah gitu. I3 dikali berapa? Dikali 8. Nah, gitu. Muter lagi habis kan? Sudah habis ini, sudah selesai. Berarti sama dengan 0. Gitu. Minus 3-nya kita bawa ke kanan, I3-nya kita ganti I1 dan I2. Oke, ya coba. Jadi mana ini? 4 I
2 ditambah I3-nya itu saya rubah jadi begini, 8 I1 ditambah I2 sama dengan ini tadi pindah ke kanan jadi plus 3. Oke, kita lanjut ke situ ya. Nah, ke sana jadinya 4 I2 ditambah 8 I1 ditambah 8 I2 gitu sama dengan 3 gitu. Nah, ini I2 ada I2 jadikan 1, 12 I2 ditambah 8 I1 sama dengan 3. Itu ya, 12 I2 plus 8 I1 sama dengan 3. Ini adalah persamaan 2 yang kita peroleh dari loop 2. Itu. Nah, ada persamaan 1 dan ada persamaan 2 ini. Nah, gimana cara nyarinya I1 dan I2? Tentunya dengan cara eliminasi. Gitu, kita eliminasi. Coba kita tulis ulang ini ya. Tulis ulang. Ini saya tulis ke sana. Oke, saya tulis. Coba saya ganti. Oke ya. Ini ganti. Oke. Jadi saya tulis ulang. Ini ada 6. Nah, I1 ditambah 4 I2. Enggak begitu jelas ya. Nah, enggak begitu jelas. Hapus saja kalau gitu. Nah, saya pakai yang hitam lagi aja. Oke. Ini ada 6 I1 ditambah 4 I2. Nah, gitu. Sama dengan 9. Ini persamaan 1, persamaan 2-nya. Ini I1 saya letakkan di depan. 8 I1 ditambah 12 I2 sama dengan 3. Nah, ini gimana kalau salah satu sukunya kita hilangkan? Tentunya misalkan saya mau hilangkan yang I2, berarti ini harus kita kalikan 3 kan? Ini harus dikali 3. Oh, ini dikali 3, ini dikali 1 kan gitu. Berarti 6 kali 3 jadinya gimana? 18 I1 ditambah 12 I2 sama dengan 27. Yang di bawah tetap 8 I1 ditambah 12 I2 sama dengan 3. Lah inilah yang bisa kita hilangkan, kita kurangkan kan. Ini 0, kita kurangi 0. Jadi begitu. 18 ada di situ, ada 8 berarti tinggal 10 I1. Nah, sama dengan berapa ini? 24. Berarti I1-nya ketemu 24 dibagi 10 berarti 2,4 ampere. Nah, ini ketemu masih I1. Gitu. Ini masih ketemu I1. Nah, berikutnya kita harus nyari I2 dulu untuk bisa cari I3-nya gitu. Nah, I2-nya masukkan salah satu persamaan, misal di sini. Jadi, saya punya ini 8 I1 kan gitu ini pakai ini ya. Plus berapa? 12 I2 sama dengan 3 gitu. Berarti ini 8 dikali 2,4 gitu ditambah 12 I2 sama dengan 3. Berarti 12 I2 sama dengan 3 kita kurangi berapa ini? Kurangi, oh ini kayaknya 19 ya, 19,19 ini 19,2 ya. Oke, 19,2. Nah, lanjut ke sana. Oke, lanjut ke situ ya. Berarti 12 I2 sama dengan minus ini ya. 3 dikurangi sekian. Ini kan minus ya. Berarti minus 16,2. Dengan demikian I2-nya akan ketemu sama dengan minus ya, minus 1,35 ampere. Nah, itu I2-nya. Jadi I2-nya ketemu minus. Nah, kenapa minus? Ya, nanti kita munculkan lagi.
penjelasan yang minus ini kita munculkan lagi. Baik, saya munculkan aja. Keburu lupa nanti ya. Oke. Ini saya tutup. Saya tutup. Nah, saya tutup. Ini pelan-pelan ya jalannya ya. Nah, ini pelan-pelan ini. Kenapa? Hanya 3 volt jalan ke sana. Nah, yang sesungguhnya seperti ini. Namun, ketika nanti kita gabung dengan yang 18 volt, apa yang terjadi? Silakan dilihat. Ini harusnya ke sini ya, harusnya ke sini. Harusnya ke sini. Nah, mari coba kita lihat. Kita apa namanya? Kita sambungkan dengan yang rangkaian loop 1. Nah, kita sambungkan. Nah, perhatikan, ternyata arahnya berubah. Nah, gitu, arahnya berubah. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan I2 dari hasil perhitungan itu ketemunya adalah minus 1,35. Apa arti tanda minus ini? Berarti berlawanan dengan arah aliran arus yang sesungguhnya. Ini arah aliran arus ketika sudah digabung seperti ini, ternyata arahnya ke sana arusnya. Tadi di awal pakai loop ini kita arahkan ke situ. Nah, jadi ini tanda minus itu artinya bahwa arah permisalan loop 2 ini berlawanan dengan arah aliran arus yang sesungguhnya gitu. Jadi ini tidak usah dihapus, jangan. Nanti kalau dihapus malah loopnya salah nanti. Harus ganti loop lagi. Harus dihitung ulang, nggak usah. Cukup diberi keterangan bahwa arah aliran arus itu berlawanan dengan arah loop yang diambil pada loop 2 ini gitu. Nah, jadi seperti ini cara nyarinya untuk masing-masing arus, yaitu I1 dan I2. Nah, kalau nanti mau nyari I3 ya silahkan. I3 tinggal jumlahkan aja I1 plus I2. Plusnya diganti min ini. Ya, jadi I1 2,4 ditambah dalam kurung min 1,35. Itulah I3 yang nanti itu. Nah, untuk membuktikan apakah benar ini arusnya segini yang kita peroleh, mari coba kita cek dengan menggunakan ampere meter virtual ini gitu ya. Baik, saya putus di sini. Ya, saya putus, kemudian saya bawa ampere meter ke situ. Oke, saya punya ampere meter ini ya. Nah, oke. Nah, ke situ. Nah, betul kan ini 1,35. Ini I2. Ini I2-nya ini. I2 1,35. Ternyata ketemunya 1,35 sama. Nah, untuk yang ada di sebelah kiri coba kita putus juga. Kita putus. Nah, gitu kita bawa ampere meter ke sana. Cocok enggak kalau nanti hasilnya berapa tadi ya? 2,4. Nah, coba kita sambungkan. Ke sana. Nah, berapa itu hasilnya? Nah, hasilnya segini ya, 2,4. Gitu. Cocok dengan dengan simulasi digital ini dari hasil perhitungan. Nah, itulah bagaimana paparan tentang hukum 2 Kirchhoff penerapannya pada rangkaian yang lebih dari satu loop ya, gitu. Nantinya kita bisa ngerjakan, bisa jadi ada 3 loop dan seterusnya gitu. Nah, tetap semangat dalam belajar dan ini nanti akan kita ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.